banyak memang, tapi pastinya akan manfaat dan ini untuk jadi contoh bagi yang lain. Rasulullah saat pulang dari sholat Idul Fitri, lalu Rasulullah itu sudah turun dari masjid. Beliau melihat ada seorang anak yang sedang bermain sendiri. Ada lagi yatim sambil bangun? Kalau boleh sambil datang ke depan. Sedang bermain sendiri tanpa teman-temannya. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa kamu bermain sendiri tanpa teman? Anak yatim itu berkata, saya tidak ada yang menemani. Kenapa? Karena saya dianggap anak yatim. Orang tua saya terbunuh bersama Rasulullah saat perang. Hari ini saya tak punya orang tua. Bayangkan bertanya orang yang Indonesia. Hari ini saya tak punya orang tua. Lalu saya tidak bisa bermain bersama teman-teman saya. Hari ini saya ingin bermain dengan mereka, tapi mereka menjauhkan saya. Bahkan ibunda saya yang hari ini saya pikir mencintai saya, tapi ternyata ayah tiri saya, ayah tiri saya ternyata mengusir saya dari rumah, sehingga bahkan huruf yang hanya menghojak loh, berumah tadi. Bayangkan ya anak kitanya yang gimana menghojak, urutnya, nah saya anak yatim. Rasulullah sampai berkata, wahai ananda, apakah engkau mau Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, dan Ali serta Fatimah menjadi saudaramu? Saat itu dia sadar bahwa rajul itu adalah Rasulullah. Boleh, yang wanita juga boleh? Boleh. Cintai anak yatim, tak apa-apa? Boleh? Tak apa-apa datang sebentar ini untuk sekedar penyemangat, agar ini tradisinya dilanjutkan oleh yang lain lagi. Mungkin ini cuma sedikit. Kita bayangkan menyoyang jak uronyo anak kedanyo. Jika anak yatim, menyokan danyo uronyo pikir kan yatim, so pikir kan anak kedanyo singa. Tetap sayangi anak yatim, cintai anak yatim, dan inilah pesan dari kita Rasulullah. Dan ternyata anak yatim yang hari ini hadir bersama kita hanya segelintir daripada yang dicintai oleh Rasulullah. Saat Rasulullah hadir mencintai anak yatim itu terus bahagia sampai akhirnya Rasulullah wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, maka saat itu anak yatim ini pun kembali sedih. Tapi akhirnya mereka diambil oleh Abu Bakar bin Siddiq. Sebeginilah kepedulian kita kepada anak yatim, agar kita memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Walaupun hari ini dompet kosong sudah nggak ada lagi, tapi cari, mudah-mudahan kita bisa dapat. Walaupun dompet sudah kosong, tapi kita cari yang terbaik. Kita berikan kepada anak yatim yang kita sayangi. Ya, ini biar adil dibagikan ada 4 orang ya. Ada punali, untuk keluarga. Iya, kita bagi-bagikan pada anak yatim. Hari ini berapa 4 orang ya? Iya, semoga ini bisa diikuti oleh yang lain. Tetap bersedekah kepada yang lain. Oleh saya bersedekah kembali. Nah, inilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita dan menjadi hikmah Idul Fitri di tengah corona. Ada 4 hal. Yang pertama tadi, qad aflaha man tazakka, bahagia karena suci. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, berzikir dan salat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, jangan terperdaya oleh dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, fokus kepada akhirat. Inna hadza lafi suhufil ula, ini sudah diceritakan pada kitab sebelumnya, suhufi Ibrahim wa Musa. Semoga
inspirasi ini bisa motivasi kita semua untuk tetap tegar di tengah wabah corona. Dan bagi yang penasaran apa tadi jawaban daripada teka-teki, siapa bagus tangan kanan atau tangan kiri untuk mengaduk minuman? Siapa tahu? Tangan kanan. Ada yang bilang kiri lebih enak, enggak? Ya, yang betul untuk mengaduk minuman tangan kanan atau tangan kiri, keduanya salah ya. Yang bagus untuk mengaduk minuman pakai sendok, jangan pakai tangan ya. Luar biasa. Kita berdoa hari ini agar Allah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semua. Allah turunkan hikmahnya kepada kita. Allahumma anzilil rahmata wal ni'mata wal barakata was-sihhata was-salamata wal afiyata alaina fi hadzal masjid fi hadzal makan. Amin amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus berenang di air kawan. Ustadz kepengennya makin cepat makin bagus karena Ustadz juga sudah lapar. Kita akhiri usia ini, tapi sebelum berakhir Ustadz mohon agar bisa mungkin berdiri ya Pak Rizky, bersalam-salaman minimal yang bapak-bapaknya di depan untuk kita saling memaafkan dosa kita minimal yang hadir pada hari ini. Kita semua saling salam-salaman di sini dan boleh kalau berdiri nanti dipimpin sholat mungkin oleh imam kita, berdiri semua untuk kita salam-salaman. Dan di akhir kata Ustadz mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Jangan lupa sampaikan juga salam Ustadz Gunawan kepada orang tercinta di rumah Anda dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.